Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Diana Kamila dari Prodi Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 41211081. Resumen materi yang pertama. Mahasiswa pada tahun 1946 sampai 1947 berjumlah 387 mahasiswa dan jumlahnya menjadi 280.000 pada tahun 1966. Angkatan 66 inilah yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi-organisasi tersebut menjadilah cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Beberapa organisasi mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumbasan Orde Lama yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM. Gerakan Mahasiswa Malari 1974. Peristiwa Malari yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Rakyat melalui mahasiswa menilai bahwa kebijakan negara untuk bekerja sama dengan Jepang dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Kakue Tanaka tidak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi, justru menambah beban negara yaitu hutang. Selain itu, mahasiswa juga menyusun kembali tritura yang berisi yang pertama, bubarkan arsip, yang kedua, turunkan harga, yang ketiga, ganyang korupsi. Gerakan mahasiswa dilarang. Melihat pemerintah yang represif serta anti kritik bertambah pada gerakan mahasiswa yang dilarang dan mati. Pemberlakuan NKK atau BKK sampai pembuatan wadah organisasi kepemudaan agar menjadi satu dan dapat dikontrol oleh pemerintah melalui KNPI. Gerakan 98 Reformasi. Latar belakang Gerakan 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar juga ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Hal tersebut juga dimanfaatkan mahasiswa yang sudah lama tidur pulas akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat anti kritik untuk bergerak membawa pesan moral. Gerakan mahasiswa era sekarang. Warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK atau BKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua, pragmatis, yang ketiga, individualis. Materi yang kedua yaitu tentang HMJ. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah YIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah didirikan di YIN Pekalongan pada tanggal 26 April 2006 dan dijadikan sebagai hari lahir HMJ Ekonomi Syariah. Visi dan misi HMJ YIN Pekalongan. Visi, terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan berintegritas, serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Misi, yang pertama, memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah. Yang keempat, mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional. Yang kelima, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi Islam. Yang keenam, memberikan pelayanan yang intensif kepada mahasiswa ekonomi Islam. Yang ketujuh, membumikan Islam dalam bidang ekonomi. Fungsi HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama, media informasi dan komunikasi. Yang kedua, sarana silaturahmi antara mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. Yang keempat, berpartisipasi dalam membangun moral wilayah kampus dan masyarakat sekitar. Struktur kepengurusan HMJ Ekonomi Syariah. Yang pertama, BPH atau Badan Pengurus Harian. Yang kedua, Departemen SDI Sumber Daya Insani. Yang ketiga, Departemen KPI Kajian Penelitian Ilmiah. Yang keempat, Departemen Infokom Informasi dan Komunikasi. Yang kelima, Departemen Biswira Bisnis dan Wirausahawan. Yang keenam, Departemen Eksternal.
Materi yang ketiga yaitu kepemerintahan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan hierarki Perpu mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa atau student government. Student government diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan, maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. Student government diberikan kesempatan untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan, namun tidak seluruhnya. Student government merupakan wadah gerakan mahasiswa itu sendiri. 5 prinsip dasar student government. Yang pertama, student government berpatron pada gerakan moral, yaitu mahasiswa adalah unsur dari gerakan mahasiswa. Yang kedua, student government berpatron pada gerakan intelektual, yaitu gerakan mahasiswa akan menjadi patron bagi mahasiswa untuk melakukan pencerahan dan penyadaran. Yang ketiga, student government merupakan gerakan politik, menjalankan fungsi kontrol oposisi terhadap kebijakan baik kampus maupun negara. Yang keempat, studi government bersifat independen, tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu, terutama di luar mahasiswa. Yang kelima, studi government sejajar dengan pihak manapun. Tupoksi Ormawa Febi tertuang dalam Perma Sema, tertuang dalam ADART, dan dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanisme hubungan pemerintah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Yang pertama, menaati aturan yang sudah ada. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, memahami tupoksi bidang masing-masing. Yang keempat, memahami garis-garis dalam organisasi. Yang kelima, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Hierarki peraturan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang, yang ketiga, peraturan pengganti Undang-Undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, keputusan presiden, yang keenam, peraturan menteri, yang ketujuh, keputusan menteri. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama, Statuan IAIN Pekalongan, peraturan lain yang mengikatnya. Yang kedua, konstitusi mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang Perpu. Yang keempat, peraturan Dema operasional UU atau Perpu. Yang kelima, peraturan Dema Sema Fakultas. Yang keenam, peraturan ketua Dema. Dan yang ketujuh, peraturan ketua HMJ. Materi yang keempat dan yang terakhir tentang organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama, hobi, ideologi, dan lain-lain yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yakni organisasi profit, organisasi non-profit, organisasi politik. Konsep dasar pengorganisasian. Dalam fungsinya pengorganisasian, pemimpin mengalokasikan seluruh sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya, di mana dalam hal ini telah dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Komponen organisasi. Yang pertama, anggota, yang kedua, pengurus, yang ketiga, tujuan, yang keempat, aturan, yang kelima, struktur, yang keenam, sistem, dan yang ketujuh, sarana dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi. Yang pertama, planning atau perencanaan. Rencana-rencana yang telah dibuat dan disusun rapi oleh pengurus organisasi atau dalam hal ini sering dilakukan dengan agenda rapat kerja yang di dalamnya membahas tentang kegiatan, anggaran, dan teknis pelaksanaan. Yang kedua, organizing, pengaturan, yang terdiri dari struktur organisasi, job description, arsip dan inventaris organisasi, administrasi organisasi. Yang ketiga, accounting atau menggerakkan, membuat grand design agar pengurus organisasi mampu melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Yang keempat, controlling. Dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan. Juga dimaksudkan untuk pengawas keuangan maupun kondisi personal anggota, sikap, perilaku, maupun konflik. Konflik organisasi. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak
pengaruh positif maupun negatif. Jenis-jenis konflik dibagi menjadi 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang kedua, individu dan organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima, konflik antar organisasi atau saingan. Manfaat organisasi. Yang pertama, melatih tanggung jawab. Yang kedua, belajar untuk menyelesaikan masalah dari hal yang kecil maupun besar. Yang ketiga, memperbanyak relasi atau jaringan. Yang keempat, melatih public speaking. Yang kelima, membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.